Ini saya alihkan ke Mbak Ira dulu. Koneksi di sini lagi buruk banget. Iya, sip. Nggak masalah, Mas. Oke, silakan Mbak Ira. Terima kasih, Mas Ari. Oke, selamat malam teman-teman semua. Sorry, aku lupa nyalain video. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan gangguan teknis karena kita malam ini pakai Zoom-nya Anita. Thank you banget nih Anita. Jadi kita bisa muat sampai 500. Jadi nggak perlu live, nggak apa-apa. Semuanya ketampung malam ini. Keren. Oke nih Mbak Lalanya udah ada di sini. Kita langsung mulai aja ya. Oke Mbak Lala, silakan. Aku bisa share screen, Mbak Ira. Bisa, sebentar. Oke, sudah bisa? Oke, coba ya. Aku juga termasuk yang tidak terlalu familiar dengan Zoom. Coba, apakah bisa? Iya ya? Udah ya? Kelihatan, Mbak, kalau kelihatan. Oke, kelihatan ya. Sudah kelihatan. Soalnya apa namanya? Ini nih. Ya, oke. Ya, teman-teman, selamat malam. Ini langsung aja nih. Ya, dari recording di cloud ya, Mbak Ira? Ya, sudah, Mas Arief, sudah di cloud. Oh, sudah, ada tulisan recording. Oke, sip, thank you. Oke, langsung aja Mbak Lala, langsung aja. Oke, siap. Selamat malam, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kenalkan saya Lala, salah satu orang tua di Piwulang Beci, dan malam ini mau ikutan sharing tentang jurnal homeschooling. Buat yang baru kenal sama saya itu anak saya 3, Yudis, Tata, Duta, dan ketiganya nggak pernah sekolah dari kecil. Yudis itu sekarang kuliah di Fakultas Ekonomi UI. Tata itu sama Duta di Piwulang Beci. Tata setara SMA, Duta itu setara SD. Nah, tentang jurnal ini, sebenarnya jurnal ini adalah sebuah kebiasaan yang saya punya dari kecil, dari SD mungkin udah senang menjurnal, tapi tentu saja bentuknya macam-macam jurnal yang saya pakai. Dari mulai kayak curhat, buku harian. Saya yakin di sini teman-teman juga pasti banyak yang juga suka nulis tuh waktu kecil di buku diary gitu. Nah, dalam proses homeschool ini ya saya tetap menjurnal bagian dari sebuah kebiasaan. Bisa dilihat itu kayak test pack-nya Yudis. Yudisnya udah mau 20 tahun test pack-nya masih ada gitu kan. Itu apa namanya, karena memang salah satu kebahagiaan buat saya itu memang menuliskan apa-apa yang terjadi dalam keseharian. Dan ini berlangsung karena mungkin dari kecil ya, jadi buat saya ini sebuah hal yang biasa aja gitu. Saya baru kerasa manfaat dari journaling ini adalah ketika banyak berinteraksi kemudian dengan teman-teman praktisi homeschool yang lain, dan kemudian merasa bahwa misalnya ada yang curhat tentang hari-harinya yang chaos, atau kemudian kayak kusut atau gimana, dan saya suka ngobrol sama Mas Saar gitu, kayaknya kita aman-aman ya gitu, kayak harinya nyaris tanpa drama gitu. Di kemudian hari saya kayaknya baru setelah refleksi baru kayak dapat gitu bahwa oh jangan-jangan kebiasaan menjurnal yang saya punya dari muda ini yang kelihatannya sederhana, sepele gitu ya, tapi kayaknya ini pondasi yang cukup kuat banget buat dalam yang mensupport proses homeschooling kami gitu, dan ini yang saya pengen sharing dengan teman-teman malam ini gitu. Nah, karena di sini kita barengan, jadi teman-teman silahkan ikutan untuk kemudian dalam proses ini bisa ini sebenarnya berlaku buat teman-teman yang pakai double ini ya, bentar, mana ya tadi ya,
yang pakai double. Ini saya bener kan ya kelihatan ya apa namanya QR codes-nya teman-teman? Ya, kelihatan. Kelihatan. Oke, jadi kalau yang nggak bisa lihat mungkin bisa di sini. Nah, ikutan untuk kemudian kita sharing malam ini karena saya yakin kalau di Pulang Beji itu bukan sharing satu ke banyak orang, tapi kita saling sharing barengan gitu. Jadi silakan untuk masuk scan QR codes-nya, masuk ke slide ini, nanti kita barengan berbagi tentang jurnal. Oke. Hai, coba coba scan dulu ini. Ini kayak mana sih scan-nya ini? Kok aku Sudah nggak pada bisa bisa? ya? Kalau misalnya nggak bisa scan, bisa klik link yang ada di chat. Ini loh. Ya, ada yang sudah bisa ya? Mudah-mudahan. Nah, sebelum saya sharing tentang apa versi saya pengen teman-teman sharing apa yang terbetik dalam benak teman-teman ketika mendengar journaling atau menjurnal gitu. Silakan di catatan harian, catatan kegiatan. Wah, terima kasih sudah pada masuk ini. Perjalanan, recording, karya tulis harus rutin. Ya, harus rutin memang. Curhat tertulis, keluarga. Ya, memorabilia. Ya, yang tadi itu tespek tuh memorabilia banget itu. Asik, konsisten. Wah. Ya, dokumentasi, membantu kisah harian, petualangan, evaluasi apa yang direncana, refleksi, checklist harian, catatan perkembangan. Wah, terima kasih teman-teman. Ini senang, berarti karena kalau kita ngomongin jurnal itu atau menulis jurnal itu kan sebenarnya definisinya lebar sekali. Jenis-jenis jurnal itu juga macam-macam gitu. Ada kayak Mbak Ira bikin art jurnal gitu kan pasti beda sama jurnal yang tertulis gitu yang saya bikin gitu, atau kemudian teman-teman yang scientist mereka bikin jurnalnya itu pasti beda banget juga kan gitu. Metode-metode dalam jurnal juga ada banyak sekali gitu. Itu yang kemudian kenapa saya pengen sebelum saya mulai saya pengen tahu dulu menurut teman-teman apa yang terbetik gitu ketika mendengar tentang jurnal. Oke, terima kasih sharingnya teman-teman. Kita lanjut. Nah, kalau buat saya, jurnal itu adalah catatan harian tentang berita dan peristiwa yang sifatnya pribadi. Jadi, ada yang memang kayak mungkin art jurnal yang memang untuk dipamerkan gitu ya. Tapi kalau atau misalnya jurnal penelitian, nah itu pasti memang untuk dipublish dan memang untuk publik gitu. Tapi jurnal yang mau saya omongin malam ini itu adalah tentang catatan harian yang sifatnya memang personal. Dan isinya ya tujuan, goals, kalender, jadwal kegiatan anak-anak, daftar pekerjaan, kumpulan motivasi, tracker, resep, rencana belajar anak, macam-macam gitu ya. Dan memang dalam kenyataannya jurnal saya itu nggak pernah beda-beda, pasti tergantung saya ada di musim kehidupan yang mana nih dalam proses menjurnal. Nah, kita main lagi nih sekarang. Jadi masih lanjut lagi teman-teman. Kemudian menurut teman-teman, apa manfaat menulis jurnal dalam proses homeschooling? Jadi tadi kan jurnal tadi macam-macam, dan tadi teman-teman sudah sharing kira-kira jurnal itu isinya apa aja. Tapi kira-kira kalau dalam proses homeschooling, bagaimana jurnal ini bisa membantu kita? Kalau menurut teman-teman bagaimana? Misalnya keep track perkembangan anak gitu ya, atau apa? Silahkan. Untuk melihat perkembangan anak dan evaluasi, ya.
Betul. Jadi kayak rapot ya. Kita bikin rapot anak kita sendiri di buku jurnal. Dokumentasi peristiwa yang berkesan, mencatat perjalanan pembelajaran keluarga dan mengevaluasi pembelajaran. Ya, bisa menemukan progres yang sudah terjadi pada anak, reminder kenangan, koreksi, refleksi, evaluasi pembelajaran anak. Wah, ini Mas Aris keren-keren ini sudah pada dapat esensi dari proses menulis jurnal dalam homeschooling, pengingat, rekam jejak pembelajaran anak, evaluasi. Monitoring dan evaluasi proses belajar anak. Mengetahui sampai mana tumbuh kembang dan mengetahui minat dan bakat. Ya, banyak banget memang. Kalau buat saya, tujuan saya menjurnal dalam proses homeschooling itu sebenarnya lebih, kalau tadi kan banyak buat anak ya, tracking anak. Tapi sebenarnya kalau saya itu lebih banyak tujuannya adalah manajemen diri orang tua gitu. Yang pertama tuh itu gitu. Itu buat saya penting karena jadi gini, kesehatan mental tuh buat saya penting, dan kesehatan mental itu akarnya salah satunya adalah kemampuan untuk manajemen diri orang tua. Banyak hal gitu ya yang kemudian kalau mental kita stabil gitu ya, kalau mental kita stabil, kita nggak panik gitu dalam menjalani keseharian, maka biasanya proses homeschoolingnya lebih lancar gitu. Jadi sesederhana faktanya tuh boleh sama. Misal kita kusut gitu, dan kemudian anak melakukan sebuah hal kesalahan yang sebenarnya sangat sepele, misalnya kayak numpahin susu gitu. Kalau mental kita benar gitu ya, mental kita lagi sehat, maka itu bisa jadi windows of learning, itu bisa jadi pintu proses belajar. Kita malah yang belajar bersihin, belajar apa. Tapi kalau kita lagi kusut, maka yang ada kita malah jadi marah ke anak gitu. Dan dalam homeschooling itu udah sayang banget gitu sebenarnya. Jadi kayak ada windows opportunity atau windows of learning yang jadi terlewat karena mental kita nggak stabil gitu. Dan kalau menurut saya gitu ya, sebenarnya jurnal dalam proses homeschooling itu memang pada akhirnya bisa untuk tracking proses progres anak-anak, untuk sebagai nantinya jadi bahan portofolio dia gitu ya. Tapi yang paling esensial kalau menurut saya, yang paling bermanfaat banget kalau di dalam pengalaman saya adalah jurnal ini menjaga kesehatan mental saya gitu, membuat saya bisa memanage hari dengan lebih baik. Itu yang paling utama, karena begitu mental saya sehat, itu kayak proses homeschoolingnya tuh lancar gitu. Karena banyak masalah dalam proses homeschooling, kalau dari hasil interaksi saya dengan banyak praktisi, itu sebenarnya masalahnya bukan di anak murni gitu ya, atau bukan di kondisi, tapi sebenarnya di kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya kita sendiri yang kusut, kita sendiri yang belum mampu memanage diri kita dengan baik. Terus ketidakmampuan kita memanage diri itu kadang tanpa sadar kita mencari kambing di luar kita gitu untuk ini homeschoolingku begini. Padahal jangan-jangan sebenarnya hanya dengan mengubah diri kita, hanya dengan membuat kita mampu manage diri kita, hari-hari kita, proses homeschooling kita tuh udah kayak 50% berjalan lancar. Jadi, nah kalau itu udah lancar, baru deh kita ngomongin tentang bagaimana jurnal itu bisa keep tracking proses anak-anak. Bagaimana jurnal itu bisa nantinya akhirnya jadi membantu dalam kita membangun portofolio mereka gitu. Tapi sebelum di situ, kalau buat saya teman-teman jangan lupakan titik yang penting ini, bahwa jurnal itu sebenarnya untuk kita memanage diri kita. Nah,
nanti biasanya karena dalam homeschooling itu anak melihat apa yang kita lakukan, anak itu meniru apa yang kita lakukan, maka akan lebih mudah buat kita jika kita kemudian ingin membangun budaya menulis jurnal ini pada anak-anak dan membuatnya mereka menjadi pribadi yang lebih mandiri, yang mampu memanage dirinya sendiri. Jadi dalam homeschooling tuh aku percaya bahwa banyak hal itu nggak bisa cuma diomongin, nggak bisa cuma kita minta anak harus begini, anak harus misalnya, kamu bangun pagi gitu, atau kamu harus rajin, atau kamu harus bagaimana, itu susah. Kalau dalam homeschooling tuh sebagian besar anak tuh ngeliatin kita gitu. Kayak misalnya yang paling sering saya sharing ke teman-teman adalah saya paling susah menyuruh anak saya untuk sisiran karena saya sendiri sebenarnya malas sisiran gitu. Jadi itu sebuah hal yang saya harus bisa rapi dulu nih, baru saya bisa minta anak saya untuk lebih rapi. Nah, dalam proses tujuan menjurnal di dalam homeschooling, kalau kita ingin anak-anak kita kemudian tumbuh dan bisa menjurnal dengan baik, membantu dia menjadi lebih mandiri, kita sendiri harus bisa menggunakan alat ini dengan baik dan memang bisa memanage diri kita dengan baik gitu, sehingga ini tuh jadi budaya, jadi kebiasaan, jadi sebuah hal yang masuk tanpa sadar ke dalam diri mereka, sehingga kemudian mereka bisa melakukan dengan baik. Jadi memang di dalam banyak metode homeschooling ada yang kemudian memang mengajarkan menjurnal pada anak kayak pakai nature journal atau apa. Itu hal yang baik. Tapi saya merasa bahwa kalau cuma dari luar ke dalam, maksudnya ini cara gitu ya, tapi kita sendiri tidak melakukan, itu pasti lebih sulit gitu. Akan lebih mudah kalau misalnya kemudian kita juga melakukannya dan kemudian bersama anak melakukannya bareng-bareng. Jadi dalam pengalaman keluarga kami, anak-anak mungkin tanpa sadar melihat saya menjurnal dari mereka kecil dan melihat bahwa itu membantu dalam proses keseharian. Dan kemudian ketika mereka masuk di usia remaja dan ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan mereka menjurnal, kayak misalnya mereka ikut eksplorasi atau mereka ikut kegiatan yang lain, dan itu membuat mereka harus menjurnal, atau mereka mau ujian misalnya. Ujian tuh kalau Yudis dia pakai jurnal, jadi dia rekap, dia tulis, dia apa. Itu akhirnya mereka melihat itu sebagai alat bantu gitu yang bisa mereka pakai untuk memanage dirinya mereka sendiri tanpa perlu kita yang terlalu nge-push gitu. Lebih karena mereka melihat, ini alat yang sering dipakai nih sama orang tuanya. Seperti itu. Nah, kenapa saya concern banget dengan dengan kesehatan mental? Ini kenapa reload ya? Sebentar, mudah-mudahan masih aman. Jadi kenapa saya concern journaling sebagai proses kesehatan mental adalah karena kayak di pesawat terbang gitu ya, di pesawat itu kan kalau terjadi sebuah hal itu, maka yang perlu diselamatkan pertama kali itu kan adalah kita gitu. Dan itu juga yang kemudian dalam proses homeschooling juga gitu. Jadi kalau misalnya homeschooling kita chaos atau homeschooling kita merasa ada yang kusut nih hari-hari gitu ya, atau misalnya tiba-tiba wah ini udah harus tiba-tiba anak-anak harus ujian atau tiba-tiba kayak wah ini belum diajarin ini, terus kita jadi bingung atau gimana. Maka sebelum kita kusut, yang pertama kali harus kita selamatkan tuh diri kita sendiri gitu loh, kemampuan kita sendiri untuk kemudian memanage hari kita gitu. Jadi sebentar. Ya gitu ya. Ini masih kelihatan ya slide-nya ya. Saya takut tadi kayak kelempar dari slide-nya. Jadi orang tua yang sehat itu ciri-cirinya sebenarnya sederhana. Yang sehat mental itu hatinya tenang dan bahagia, pikirannya jernih, dan harinya terkelola. Sesederhana itu indikasinya orang tua yang sehat secara mental. Karena dengan menjurnal banyak hal rumit gitu ya, yang menjadi sederhana ketika dituliskan. Jadi kalau misalnya
tadinya kita bingung gitu ya, hari-harinya bagaimana gitu. Itu jadi lebih mudah begitu kita menuliskannya. Nah, aneka cara menjurnal di dalam pengalaman saya tadi saya cerita ke teman-teman, menjurnal itu tidak hanya dengan teks sih sebenarnya. Jadi kalau saya memang pakai buku sama bolpen gitu ya, karena buat saya itu kalau buat kesehatan mental gitu ya, kalau buat kesehatan mental itu yang karena ada proses rilis, ada proses menenangkan diri ketika menulis di jurnal, tapi juga kami melakukan journaling dengan banyak bentuk yang lain gitu, seperti blogging. Blogging itu juga menulis jurnal secara digital. Atau kemudian sekarang banyak juga teman-teman yang menjadikan media sosial, Instagram atau YouTube bahkan sebagai medianya menjurnal dalam konteks mendokumentasikan perjalanan homeschooling-nya anak-anak gitu. Nanti Mami akan bilang kalau. Nah, jadi dalam proses menjurnal itu sebenarnya ada banyak banget caranya. Dan saya juga pernah pakai salah satu aplikasi digital yang saya suka itu Day One. Itu bisa synchronize dari handphone sampai ke desktop, jadi enak banget sebenarnya. Tapi ya nggak tahu apakah karena saya orang jadul atau gimana ya, maksudnya, atau karena memang menjurnal itu sudah bagian jadi kebiasaan dari kecil menulis itu, sehingga buat saya kenikmatan itu tetap ketika nulis di kertas gitu. Dan sebenarnya sih to be honest itu sebenarnya masalah distraksi gitu ya. Kalau pakai handphone atau pakai gawai, kalau untuk yang menjurnal untuk kesehatan mental tadi itu buat saya lebih banyak distraksinya daripada fokusnya gitu. Misalnya kita aku mau nulis sesuatu tapi kemudian pakai handphone gitu, dan itu tiba-tiba ada notifikasi atau walaupun kadang-kadang notifikasi dimatiin juga, tiba-tiba ada dorongan aja ngeklik media sosial atau apa, dan terus kemudian waktu yang sebenarnya bisa dialokasikan buat menjurnal jadi malah browsing gitu. Jadi kalau saya memang manusia klasik kayaknya tetap pakai buku, tapi untuk urusan anak-anak tadi ya, untuk kemudian proses pendokumentasian anak-anak atau apa, saya blogging sama Mas Saar, kami menulis juga di Instagram, kadang-kadang bikin video YouTube gitu ya, atau di Facebook gitu. Itu jadi salah satu cara pendokumentasian dalam prosesnya. Jadi kami merasakan sekali buah dari menjurnal, dua-duanya ya, menjurnal yang pakai buku tadi sama menjurnal yang digital tadi, itu gini, kalau yang pakai buku tadi kan untuk kesehatan mental saya, gitu ya, bikin hari-hari saya menjadi terkelola, saya juga secara mental lebih stabil, jadi lebih sabar ngadepin anak-anak, gitu. Sementara digital itu lebih kepada kalau ada hal yang perlu difoto untuk didokumentasikan, terus kemudian atau ditulis apa, itu kami pakai blog, pakai media sosial, dan udah kerasa banget keuntungan dari melakukan hal ini gitu. Kayak bukunya Yudis itu buah dari menjurnal seperti ini gitu. Mungkin Mas Saar minggu lalu udah cerita ya tentang portofolio yang kemudian sebenarnya dikumpulkan dari dokumentasi-dokumentasi yang kami lakukan sekian tahun. Jadi memang ada banyak sih cara menjurnal, dan karena ini alat, silakan teman-teman pilih nantinya mana yang kemudian paling cocok buat teman-teman. Nah, tantangannya memang di dalam menjurnal itu adalah konsistensi. Jadi misalnya lewat sehari gitu, terus nggak sengaja udah lewat 2 hari, 3 hari, 4 hari, terus lewat aja. Atau kemudian kurang komitmen dalam proses menjurnal, terus mudah menyerah gitu, aduh nggak bisa deh, aku nggak bisa gitu. Atau juga kemudian perfeksionis, jadi misalnya takut salah karena lihat jurnal orang. Kan kalau sekarang kita journaling gitu ya, misalnya kita googling bullet journal. Wah, itu kan yang keluar jurnal cakep-cakep ya. Kalau emang dasarnya udah punya darah seni gitu sih mungkin malah tertantang. Wah, aku juga bisa bikin nih yang keren kayak gini. Tapi kan kalau misalnya kemudian nggak terlalu merasa punya darah seni dan kemudian
pengen punya begitu, atau kemudian gini, lihat merasa tulisannya kurang rapi, itu aja udah jadi nggak jadi susah untuk menjurnal. Atau pengen alatnya lengkap dulu gitu, misalnya pengen washi tapes-nya atau stikernya atau apanya atau bolpennya gitu, yang kemudian jadi malah menunda menjurnal. Ya, memang jurnal yang cakep itu membuat kita menjadi semangat, tapi modal menjurnal kan sebenarnya sesederhana buku sama bolpen aja gitu. Nah, memang karena tadi menjurnal itu bisa macam-macam, dan ini buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai menjurnal dan kemudian merasa, atau mungkin selama ini sudah menjurnal dan merasa aku menjurnal tapi kemudian nggak konsisten gitu kan, gimana caranya biar konsisten gitu ya. Maka memang menjurnal itu mulai dari yang sederhana aja. Jadi kalau tadi kita ngomongin jurnal pada akhirnya bisa tracking kegiatan anak, bisa membantu proses homeschooling dalam pendokumentasian dan yang lain-lain. Tapi sebelum ke situ kan kita harus continue dulu ya menjurnalnya, kita harus konsisten dulu gitu. Maka untuk itu kita mulai dari hal yang paling sederhana. Kalau dalam pengalaman saya yang paling mudah itu adalah yang penting kita mulai dari menuliskan jurnal syukur dan daftar kegiatan harian. Udah itu aja, dan itu pasti kurang dari 15 menit sehari. Jadi biasanya kalau dan jurnal syukur itu juga nggak perlu panjang-panjang gitu. Sebaris aja tuh, saya punya kayak one line a day gitu ya. Itu memang setiap hari menulis kayak sebaris syukur. Dan buat saya itu udah menjurnal gitu. Jadi yang saya jaga itu flow jurnalnya. Karena begitu flow-nya dapet, nanti berkembang sendiri. Kita kreatif. Kalau lagi punya waktu terus kreatif sendiri. Terus kalau kita lagi punya cerita yang mau dituliskan, kalau kita punya kenangan atau kita punya titik di anak-anak yang kita mau, itu tertulis sendiri. Tapi habits-nya sudah terbangun gitu. Nah, yang berikutnya, kalau ini memang kebiasaan yang baru buat teman-teman, maka sematkan kebiasaan baru ini yang cuma 15 menit tadi, itu di rutinitas yang memang sudah teman-teman punya. Misalnya, misalnya habis sholat subuh gitu ya, langsung menjurnal. Nah, itu berarti jurnalnya dideketin sama sholat gitu, yang dibawa pas lagi sholat. Jadi maksudnya setelah sholat tuh udah langsung, jangan selesai dulu, itu udah satu bagian satu rangkaian. Atau kemudian misalnya ada rutinitas paginya tuh minum teh gitu ya, maka ya dideketin tuh di deket gelas tehnya gitu, sehingga itu sudah di meja makan, itu bagian dari satu paket rutinitas. Atau mungkin menjurnalnya malam hari, maka ya didekatkan di tempat tidur dan dilakukan sebelum tidur gitu. Jadi intinya dia ditempelkan pada sebuah hal yang memang sudah pasti kita lakukan, yang nggak mungkin nggak kita lakukan lah gitu. Tinggal teman-teman pilih saja rutinitas apa yang teman-teman biasa lakukan, yang kemudian mau ditempelin nih kebiasaan baru menulis jurnal. Nah, yang berikutnya, kalau teman-teman baru mulai, maka simpan aja jurnal itu buat diri sendiri gitu. Kadang-kadang kita tuh, saya suka menemukan, aku kan bikin kelas journaling gitu ya, ketika kemudian ada yang merasa nggak konsisten atau nggak berhasil gitu dalam proses menjurnal, biasanya itu terintimidasi sama teman lain yang sharing gitu. Wah, dia menjurnal sebulan lengkap gitu. Kemudian jurnalnya cakep, hand letteringnya bagus gitu. Terus dia langsung nggak pede gitu. Terus aku nggak mau sharing. Dan memang sebenarnya nggak ada keharusan sharing ceplok. Saya juga nggak sharing jurnal. Maksudnya gini, teman-teman misalnya follow Instagram aku gitu ya, aku tuh jarang sharing yang bener-bener share gimana gitu ya, karena memang itu kan pribadi, privat gitu. Jurnal itu tuh punya kita, jadi nggak ada salah benar, nggak ada seorang pun yang berhak bilang jurnal kita jelek gitu. Nggak boleh. Jurnal kita selama itu bermanfaat, maka itu keren gitu. Yang nggak bermanfaat, kalau diisi sekali, habis itu ditaruh. Tapi selama itu memang bermanfaat, sejelek apapun bentuk
bentuknya kalau buat saya itu bagus gitu karena itu alat. Jadi simpan buat diri sendiri. Kita mau nulis apa aja ya itu urusan kita gitu. Itu yang paling penting gitu supaya kita juga tidak ada perasaan gini, karena begitu kita ada keinginan untuk membagikan jurnal kita ke publik atau sharing atau apa gitu ya, kita tuh kayak pengen jadi cakep gitu kan. Begitu kita pengen cakep, terus kita nge-delay gitu. Begitu nge-delay akhirnya nggak ngejurnal, bubar. Gitu ya. Jadi mulai dari, udahlah, ini alat bantu buat kita gitu. Dan yang paling penting dalam proses menjurnal adalah melakukan refleksi periodik. Jadi, ya kan kita mengeluarkan ya setiap hari mengeluarkan gitu ya tadi jurnal syukur atau kemudian bikin checklist harian. Nah, yang bikin ini alat jadi bermanfaat adalah kalau kita melakukan refleksi dalam proses ini. Jadi nggak cuma kayak orang tuh buang aja gitu loh, tapi kita kemudian cari waktu lah. Nah, refleksi ini terserah, ada yang setiap hari, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali gitu ya. Apa yang direfleksikan? Ya, yang direfleksikan ya bagaimana nih prosesnya. Misalnya kita nulis checklist keseharian. Yang kita refleksikan dari yang kita cek, dari yang kita rencanain ini berapa yang tercapai atau tidak tercapai. Terus kalau nggak tercapai itu kira-kira kenapa? Ini bukan era salah menyalahkan diri sendiri ya, maksudnya apa? Bukan. Ini tuh jadi data aja. Oh ternyata aku tuh overestimate myself gitu. Jadi maksudnya gue pikir gue canggih, ternyata belum terlalu canggih dan nggak apa-apa. Tuh kan nggak ada yang lihat kita doang. Jadi ya udah kita turunin aja ekspektasi kita. Kalau aku tuh checklistku tuh nggak banyak-banyak sehari. Jadi aku punya checklist penting tuh 3 gitu ya. Yang lain tuh kayak bonus gitu. Jadi rasanya menang terus kan nggak apa-apa kan itu buat kita gitu kan kita nggak nunjukin ke orang, aku berhasil gitu kan enggak. Tapi itu buat kita dan itulah yang kemudian direfleksikan. Nah di dalam kelas ini aku mau sharing alat bantu buat teman-teman. Ini aku udah siapin, ini ada linknya. Aku share di ini ya. Aku share di chat. Sebentar. Kayak gini. Jadi ini ya ini biar kebayang aja. Jadi misalnya kayak sebenarnya yang aku mau sharing itu misalnya kayak contoh refleksi gitu. Ini bukan harus begini ya teman-teman. Ini cuma biar kebayang aja. Yang penting itu kan dalam proses homeschooling itu kan kita kemudian merefleksikan proses kita gitu ya. Kayak di yang contoh refleksi Januari itu kan poin-poin itu misalnya apa yang paling disyukuri bulan ini, apa yang hal istimewa terjadi pada anak-anak gitu ya. Itu tuh rutin kami lakukan. Nah, buat teman-teman yang biar kebayang apa yang ditulis apa ini tuh bisa dengerin podcastnya Rumah Inspirasi, itu ada linknya juga di Anchor gitu ya. Itu kami tiap akhir bulan tuh biasanya melakukan refleksi. Jadi misalnya gini, ini Lala ngasih itu doang tapi gimana ngisinya misalnya gitu ya. Itu kurang lebih itu yang kemudian saya isi, yang kemudian diobrolin di podcast gitu. Jadi biasanya kami kumpul di akhir bulan tuh biasanya bukan kumpul sih, biasanya karena itu udah rutin ya, jadi udah nggak jadi kayak formal-formal gimana gitu, nggak gitu ya. Tapi anak-anak tuh udah tahu gitu. Oke, pasti akhir bulan nih, ibu pasti nanya gitu kan. Jadi kayak mereka udah punya jawaban dan jawaban itu yang biasanya aku kemudian menjelang tidur aku tulis atau enggak aku ngobrol sama Mas Aar, Mas kita sebentar Mas gitu. Kemarin hasil ngomong sama anak gini, gimana menurut Mas Aar gitu. Dan itu yang secara rutin memang aku lakukan di buku jurnal gitu. Nah, itu kalau teman-teman biar kebayang ada di podcast ya. Nah, kalau yang refleksi anak ini sebenarnya alat bantu aja buat karena anak-anak itu sebenarnya udah bisa kok gitu loh untuk kemudian secara sederhana menuliskan apa yang mereka pelajari, apa yang menarik buat mereka di bulan itu, apa yang mereka syukuri, apa yang pengen mereka pelajari di bulan depan. Ini
Tentu saja teman-teman silahkan mengadaptasi sesuai kebutuhan teman-teman sendiri gitu. Apa namanya, ini cuma biar teman-teman lebih kebayang aja gitu ya, bagaimana jurnal sebagai alat bantu dalam proses homeschooling keluarga kami. Ya, begitu. Nanti kita akan lanjut lagi, tapi saya pengen silakan kalau sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman seputar apa-apa yang tadi saya sharing, untuk kemudian bertanya di sini aja. Karena kalau tanyanya di chat box, kemungkinan besar nggak akan kerekam nanti kan di recordingnya. Tapi kalau di layar, mudah-mudahan kerekam dengan baik sehingga kemudian nanti bisa memudahkan buat teman-teman yang melihat dari rekamannya. Karena kalau di chat box kan biasanya nggak kebacaan gitu. Jadi silakan teman-teman tanyanya langsung di ini. Enggak, tadi nggak pakai. Ini Mas Aris lagi jelek saat internetnya. Jadi silakan teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan atau kemudian tanya langsung pakai chat juga. Present dulu kali ya. Apa? Present dulu yang mau bertanya silakan. Oh Makasih ya, Mbak Lala boleh. penjelasannya. Luar biasa. Aku sampai poin tengah tuh. Aku juga orangnya suka journaling. Jadi kalau catatan tuh biasanya aku kasih gambar-gambar, aku kasih warna-warna gitu. Iya. Yang kayak Mbak Ira ini suka bikin nggak pede. Tidak, justru aku yang sering terintimidasi. Enggak. Catatan yang tadi sempat intriguing banget buat aku dari yang Mbak Lala jelasin adalah gimana kita sebaiknya merespon gitu kalau ngelihat jurnal orang. Jurnal dalam hal ini kan kita sering lihat teman-teman posting di medsos gitu ya. Gimana nih manajemen hati? Gimana supaya instead of kita merasa terintimidasi, justru gimana caranya supaya kita merasa justru tertantang gitu kan? Iya, betul. Itu yang susah sih sebenarnya. Betul. Semakin kita melihat jurnal orang, semakin kita terintimidasi. Ya, ya ini ada dari Mbak Gita ya, aku jawab yang di sini sama mungkin nanti kalau ada yang mau raise hand kali ya, kita paduan begitu ya. Ini dari Mbak Gita, kalau pertama kali menjurnal kira-kira poin yang apa yang harus dimulai? Ya tadi di slide yang sebelumnya itu poin paling sederhana itu memang menjurnal, karena ini jurnal buat kesehatan mental ya, teman-teman. Jurnal buat kesehatan mental, supaya mental kita stabil, supaya proses homeschoolingnya lancar. Karena tadi kan, kalau mental kita stabil tuh bener-bener deh, mungkin lebih dari 50% deh, proses homeschooling tuh, wah, aman gitu. Karena banyak kan proses homeschooling itu kusut tuh di kita. Kitanya kusut, kepalanya, hatinya, terus kemudian urusan rumah jadi lebih kusut. Nah, jadi poin pentingnya ya, bikin jurnal syukur. Kalau buat saya sih itu, sesederhana setiap hari itu bikin jurnal syukur, yang tadi nggak usah terlalu banyak, bisa sebaris saja, atau kemudian ya seberapa yang paling nyaman, apa yang disyukuri hari ini, gitu, apa yang hal baik yang disyukuri, atau apa keberhasilan kecil yang terjadi hari ini, bahkan sekecil misalnya Duta, misalnya karena sekarang mau ujian paket, dia sedang ngejar banyak materi, maka kemudian dia selesai berapa modul misalnya, itu buat saya bersyukur. Kayak gitu, itu kan hal yang sederhana. Atau misalnya Tata kemarin kreasitasnya nyampe sekian gitu kan, kemudian itu bersyukur. Itu ya kayak gitu yang kemudian bagian dari ditulis di dalam jurnal keseharian. Dan terus kemudian tentu saja karena bagian setelah kesehatan mental adalah bagian dari mengelola keseharian, maka poin berikutnya checklist apa yang mau dilakukan hari ini. Dan jangan terlalu banyak, jangan bikin checklist terlalu banyak gitu. Bikin 3 hal yang terpenting aja, yang lain bonus. Kalau saya sih gitu. Membuat ini menjadi berhasil dulu. Gitu Mbak Gita, mudah-mudahan sudah bisa dijawab. Silakan. Intinya realistis, jangan ambisius gitu ya Mbak Lala. Betul. Oh itu penting banget. Makanya tadi jurnal itu punya kita, buat kita. Terserah orang mau ngomong apa. Email mau nanya langsung, Mel? Silakan Mel. Silakan, mau nanya langsung. Hai Mbak Lala. Halo. Mbak, aku mau nanya dong. Aku ikut kelas jurnal homeschooling ya Mbak Lala. Oke. Cuma sering diceng-cengin sama suamiku, misalnya cie. Mbak Lala pernah digituin nggak sih?
cie-cie menjurnal gitu. Jadi kalau kita ternyata terus kan aku keep buat myself gitu ya, jadi nggak boleh diliatin gitu. Cie, itu tuh males banget kayak gitu, gitu. Itu Ya, bener-bener kalau pernah apa enggak ya nggak pernah ya. Mungkin dari awal Mas Ar kenal aku udah nulis jurnal. Jadi itu bukan hal baru. Mungkin Cie karena hal baru gitu. Maksudnya kayak misalnya saya nih malas sisiran, tiba-tiba saya sisiran terus. Pasti Mas Ar, Cie, ada apa nih kamu sisiran terus gitu. Pasti kan akan ditanya gitu. Jadi sih kalau aku mah cuek aja. enggak, maksudnya memang Mbak Lala emang terbuka ngeliatin ke anak-anak atau ya buat diri sendiri aja gitu? Nggak tahu ya. Mmm, aku tuh soalnya gini, mungkin karena pada dasarnya memang aku orangnya open book ya, maksudnya sama anak-anak, sama, pasangan gitu. Saya nggak punya kami kayak handphone, apa itu hampir nggak ada yang personal memang gitu. Ibaratnya duniaku ya mereka tahu semua dunia aku gitu. Jadi nggak ada split kayak misalnya dunianya Mas Aar atau dunianya Lala atau apa, itu enggak gitu. Dari awal memang ya, seperti itu, sehingga mungkin juga karena hawanya aku tidak menyembunyikan sesuatu di dalam jurnal atau apa, jadinya tidak terlalu menarik. Biasanya kan orang tertarik kalau, "Wah, ini ada apa nih di dalamnya?" Gitu kan, jadi pengen tahu. Kalau mereka lihat, ya yang dilihat gue juga udah tahu kok isinya gitu ya. Mungkin jadi nggak terlalu tertarik gitu. Tertariknya itu kayak misalnya Tata gitu, datang, Bu, aku lihat dong jurnalnya." Itu sebenarnya buat dia menginspirasi buat dia nulis jurnalnya dia sendiri gitu. Dan misalnya aku curhatin tentang dia gitu ya, aku biarkan dia baca, malah enak lah, kita nggak usah ngomong langsung kan gitu. Atau, "Ya, Ibu," gitu, paling aku ketawa-ketawa gitu. Jadi nggak apa-apa. Iya Kalau iya, aku sih nggak aku apa-apa ya. biarin aja. Semakin kita keep, semakin penasaran kan, semakin kita buka, semakin nggak terlalu penasaran. Soalnya Gitu. kan ada kayak bagian yang, refleksi tahun lalu misalnya apa nih yang belum tercapai di tahun lalu atau apa nih yang pengen kita perbaiki dari diri kita gitu, itu kan kayaknya tuh curhat banget kan ya di situ itu gitu. Nah itu tuh ya Tapi tahu nggak, sebenarnya dalam proses homeschooling, justru itu adalah poin yang penting kalau buatku, heeh, dalam proses anak-anak melihat bahwa kita manusia yang bertumbuh. Jadi, aku dan Mas Ar itu nggak pernah, maksudnya kita tuh penuh dengan kesalahan, kekurangan. Wih, kelihatan tuh Mas Ar sedang jadi, aku sama Mas Ar itu, selalu apa adanya sama anak-anak. Jadi misalnya kami sedang, berproses gitu ya, dan kemudian ya ini nggak berhasil, kami sedang susah, atau mungkin dia misalnya kayak, bisnis lagi nggak bagus, atau apalah pokoknya yang sebenarnya mungkin kalau selama ini kita sangka itu ada di ranahnya orang tua, anak-anak mah nggak perlu tahu gitu ya. Tapi kalau di budaya keluarga kami, justru kami cerita gitu, karena mereka tim. Jadi mereka dari kecil itu sudah kami jadikan memang bagian jadi tim. Bahkan mereka nggak nangis saja itu udah membantu. Mereka bisa mengelola diri sendiri, itu sudah bagian dari proses dia membantu. Jadi misalnya kayak tadi ada hal yang nggak berhasil, ada hal yang belum ini. Kalau saya sih saya cerita gitu. Ibu tuh sebenarnya niatnya kemarin gini, tapi nggak berhasil karena begini. Ibu ternyata masih belum bisa mengatur dengan baik atau masih apa. Justru menjadi manusia yang sedang berjuang dan menceritakan proses kepada anak itu membuat mereka melihat bahwa bapak ibunya itu juga berjuang. Bapak ibunya itu juga mengalami struggling, bapak ibunya juga susah kalau misalnya ini. Jadi kalau aku sih, aku cerita gitu, dan justru di situ poinnya. Jadi mereka gimana ya? Misalnya ya, saya pernah suatu kali overheard gitu ya, misalnya Yudis gitu. Itu tuh berapa ya? Beberapa tahun yang lalu gitu. Misalnya Tata ada problem atau apa gitu. Terus saya dengar Yudis bilang, "Ta, kamu harus ngomong sama ibu. Ibu tuh bapak sama ibu kan bukan pembaca pikiran. Nggak, kita harus bilang gitu. Kalau kamu mau itu kamu harus ngomong." Gitu. Jadi jadi maksudnya kalau buatku itu bagus gitu. Memang di situ proses ya, dan homeschooling sebenarnya poinnya adalah itu ketika bertumbuh bersama anak-anak, ketika anak-anak melihat proses kita bertumbuh, kan raising children, raising ourselves. Jadi nggak ada cerita kita dari awal udah orang tua
sempurna, yang keren, yang bisa gitu. Enggak, anak-anak mah tahu, kami mah begini. Dan mereka akhirnya menerima bentuknya bapak ibunya lengkap dengan kekurangannya. Gitu Kak Imel. Ini ada banyak pertanyaan yang lain, saya jawab-jawabin dulu kali ya. Iya, makasih ya Mbak Lala. Iya, oke, saya dari Kak Ika. Ya, Mbak Ira, aku di sini dulu ya. Ada kemungkinan nggak Mbak, kita bikin jurnal rencana, terus pas jalan ternyata kitanya malah melenceng dari rencana, terus hasil dari melencengnya itu kita tulis nggak? Kalau saya tulis. Kan tadi jurnal itu punya saya ya, jadi itu semakin jujur menulis, semakin dia jadi cermin yang baik gitu. Kalau kita nggak makin, kan buat siapa juga, buat kita juga kan, kita nggak bukan buat siapa-siapa gitu. Semakin kita bisa menuliskan apa adanya, prosesnya, justru di situ sih. Kalau misal kemarin tuh melenceng kenapa? Dan dalam proses berdiskusi dengan anak-anak ya, refleksi akhir bulan dengan mereka, itu pun kalau misalnya tiba-tiba, misalnya di awal bulan ada rencana A, terus di akhir bulan ternyata nggak terjadi gitu. Dan itu kemudian ya kita obrolin, tapi ngobrolinnya bukan dengan nada kayak orang tuh kenapa tidak jadi gitu. Karena sebuah hal tidak jadi itu biasanya karena ada hal lain yang terjadi, dan ada hal lain yang terjadi itu yang harus kita obrolin. Apakah yang tidak terjadi karena memang ada hal lain yang lebih menarik, atau tidak terjadi karena kita tidak mampu mengelola diri, atau tidak terjadi karena apa, itu yang membuat kita bisa merencanakan lagi di bulan berikutnya gitu. Jadi nggak apa-apa, melenceng itu niscaya. Kak Budi, jurnal dilakukan oleh ibu saja atau ayah perlu membuat jurnal atau dilakukan bersama? Itu sudah pilihan. Dan sekali lagi, jurnal itu alat. Jadi mungkin ada yang alatnya bukan jurnal, and it's okay. Nggak harus karena itu alat yang bagus buat saya, terus saya merasa bahwa semua kalau mau homeschoolingnya sukses menjurnal. Ya nggak juga kali ya. Maksudnya nggak begitu. Jadi itu alat yang bener-bener kalau buat aku, waduh aku works banget nih, cocok gitu. Tapi kan sekali lagi alat itu tergantung kitanya. Dan apakah ayah perlu? Masa tidak menjurnal, tapi dia bisa tidak menjurnal yang nulis gitu ya kayak aku gitu di buku gitu ya. Dia menjurnalnya itu blog rumahinspirasi.com ya, itu jurnalnya Mas Saar. Instagramnya Mas Saar itu bagian dari jurnalnya dia. Jadi ya kita sendiri kan tadi saya bilang di awal bahwa definisi jurnal juga lebar gitu. Jadi buatku jurnal menulis dengan buku, dengan bolpen itu ada unsur rileks di sana, ada unsur terapi mental yang baik buat aku di sana. Jadi aku pakai itu. Buat Mas Saar begitu dia udah posting dia udah lega gitu kan. Nah, jadi itu kan kesehatan mentalnya didapat dengan cara yang berbeda. Jadi, tapi baiknya kalau homeschooling memang Bapak dan Ibu punya cara untuk menyehatkan mental. Tapi terserah caranya bagaimana. Kalau di keluarga kami ya caranya dengan menulis jurnal. Gitu Kak Budi, mudah-mudahan terjawab. Kak Novia, proses jurnal dilakukan untuk suatu hal yang sudah terjadi, kebiasaan yang sudah dilakukan, atau hal yang baru kita rencanakan. Kalau saya sih dua-duanya ya. Jadi ya untuk yang terjadi ditulis, yang akan direncanakan juga ditulis. Itu ada yang memang yang saya share tadi masih yang refleksi sih ya, tapi rencana ya sesederhana kita merencanakan apa yang mau kita lakukan gitu. Kak Kunti, seringnya aku kok malah tersesat saat menghias jurnal, Mbak Lala. Tulisannya nggak banyak atau nggak tuntas, jadinya nggak selesai satu kali nulis. Mohon tipsnya. Mungkin kebanyakan lihat Pinterest, Mbak Kunti ini. Terus kemudian stres gitu. Ini bagus. Gitu. aku harus bisa hand lettering dulu nih kayaknya, atau aku harus bisa doodling dulu baru jurnalnya cakep. Habis atau sibuk bikin kotak-kotaknya dulu, hiasannya dulu, habis itu nggak diisi gitu kan. Ya jadi nah ini enaknya menjurnal yang kemudian memang buat kita. Karena ini buat kita bisa menuliskan kenapa ya aku tersesat gitu. Kira-kira apa yang membuatku tersesat?
Ya bertanyalah pada diri sendiri gitu kan. Dan yang sebenarnya nggak perlu nanya sama orang lain. Kita tahu kok sebenarnya akar masalahnya aku kebanyakan hiasan daripada isi gitu kan. Tapi ya sekali lagi ya, kan kalau untuk kesehatan mental, ketika menghias itu sudah membuat Mbak Kunti bahagia, ya udah sebenarnya nggak perlu, memang mungkin jangan-jangan yang diperlukan bukan jurnal yang ada kata-katanya, mungkin art journal yang ketika kemudian ceplok-ceplok terus ke situ itu udah happy gitu. Itu sudah membuat hati menjadi bahagia dan mentalnya menjadi terjaga. Jangan-jangan memang bukan model jurnal yang ada isi teksnya yang perlu Mbak Kunti bikin. Kan itu cara kita mengenali diri kita sendiri, Mbak, gitu. Dan tidak ada benar salah dalam proses journaling. Kalau andai kata Mbak Trik kemudian, kok beda ya jurnal aku mau jurnal, ya nggak apa-apa, emang harus sama gitu kan, nggak juga gitu loh. Jadi nggak apa-apa Mbak, tinggal yang perlu Mbak lakukan adalah merefleksikan kenapa tersesat. Terus kira-kira biar nggak tersesat tuh sebenarnya aku tuh maunya tuh apa gitu di dalam jurnal ini. Gitu Mbak Kunti. Oke, Mbak Vera, bagaimana membuat anak-anak bisa rutin menjurnal? Sebagaimana kita orang tua yang melakukan sebuah hal itu karena biasanya mungkin karena harus, atau karena kita suka, atau karena kita dibayar, karena itu bagian dari pekerjaan, tapi pasti ada why-nya kan. Maka anak-anak juga gitu sama. Dalam proses anak-anakku juga anak-anakku nggak menjurnal dari usia dini gitu, enggak. Mereka baru pakai jurnal itu ya masuk di usia-usia akhir SD atau SMP gitu. Dan itu memang karena mereka pakai itu pada akhirnya ya karena kebutuhan. Kayak tadi misalnya kayak Duta nih sekarang dia menuliskan apa yang dia pelajari di buku jurnalnya. Sebenarnya mungkin kata orang itu mah bukan buku jurnal, itu mah buku rangkuman pelajaran. Ya nggak apa-apa kalau buat saya jadiin itu jurnalnya karena nanti di situ tiba-tiba ada catatan notes-nya dia atau ada to-dos-nya atau ada apanya. Jadi kayak gado-gado dan nggak apa-apa gitu. Dan buat saya itu kan habit yang dilatih ya. Maksudnya kebiasaan. Jadi mereka tuh punya kebiasaan kalau yang penting tuh buat saya anak-anak punya kebiasaan menuliskan atau mengeluarkan apa yang ada di dalam pikiran mereka sehingga nggak kusut di dalam kepalanya. Sebenarnya kan fungsi utamanya dari jurnal kan itu menguraikan hal yang kusut di our monkey minds gitu kan, yang kemudian ketika dituliskan ada juga yang jurnalnya mind mapping gitu kan, pakai metode mind map. Kemudian dia merasa bahwa oh ternyata masalahku nggak gede-gede amat kok, sederhana aja setelah dituliskan gitu. Nah, itu poin itu yang pengen aku punya buat anak-anak. Dan bagaimana membuat mereka rutin? Kalau mereka sedang butuh pasti rutin. Kalau mereka lagi nggak butuh, ya pasti nggak rutin. Nah, dalam konteks kita, karena kita homeschoolingnya anak-anak itu setiap hari kan, jadi kan menjaga kesehatan mentalnya perlu setiap hari. Jadi apa boleh buat? Jadi itu bagian dari sebuah hal yang dilakukan setiap hari gitu. Nah, anak-anak itu kayak Duta sekarang dia setiap hari karena memang itu bagian dari kebutuhan dia gitu. Itu kebutuhannya. Tapi kalau kita tidak bisa kasih tahu kenapa itu dia perlu melakukannya, dia tidak lihat untungnya buat dia apa gitu ya, cuma sekedar karena disuruh sama ibu biasanya sih nggak jalan. Tapi kalau dia lihat apa untungnya buat dia gitu ya, manfaatnya buat dia, oh dia ternyata begitu ditulis pelajaran tuh nggak banyak kok. Apalagi kalau kemudian isi jurnalnya sebenarnya paduan antara gambar yang di print gitu ya, terus dia coret-coret misalnya kayak tentang anatomi gitu kan, tinggal print terus kemudian dia coret di buku, itu kan buat dia jadi lebih mudah gitu ya, daripada dia harus dengar lagi videonya atau gimana gitu kan. Jadi dia merasakan kalau ditanya dia tinggal buka bukunya gitu. Jadi itu adalah korelasi antara kenapa menulis itu menjadi hal yang baik buat dia, karena itu memudahkan proses dia. Jadi bukan buat kita gitu loh, buat dia. Kalau kita bisa cari kenapa itu penting buat anak kita, itu akan mudah. Dan terutama, saya balik lagi, di dalam homeschooling itu memang nggak enaknya adalah anak tuh melihat, bukan mendengar. Percuma kita mau ngomong kamu, bla itu percuma. Kalau dalam pengalamanku mah, enggak lah gitu. Yang works itu adalah kalau kita melakukan
Terus kemudian anak akhirnya melihat dari budaya yang kita lakukan gitu. Dan biasanya kalau kita melakukan, kita nggak perlu nyuruh, itu udah jadi bagian dari kebudayaan. Oke, lanjut Kak Ria. Mbak Lala, saya sering buat to-do list, namun seringnya muncul serondolan kerjaan yang tiba-tiba harus diselesaikan segera, sehingga mengacaukan to-do list yang sudah disusun. Nah, itu gimana ya? Emak-emak banget ya. Punya rencana ideal, nggak taunya ada gitu. Nah, itulah kenapa kita butuh refleksi, entah refleksi di akhir bulan atau di akhir minggu. Kita perlu meluangkan waktu agak lebih lama untuk duduk tenang dan melihat kenapa ini tiba-tiba ada serondolan muncul, apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa saya tidak bisa menolak si serondolan ini gitu. Karena kan dalam hidup itu sebenarnya kemampuan terbesar yang perlu kita punya sebagai manusia itu adalah memilah apa yang ada di dalam kontrol kita, apa yang tidak di dalam kontrol kita. Gitu. Kadang-kadang kita tuh fokus sama hal-hal yang nggak ada di dalam kontrol kita, dan tapi kita merasa itu kita harus melakukannya gitu. Padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya kalau kita bisa menyederhanakan atau apa ya, menggali apa yang sebenarnya penting banget buat kita, yang perlu kita lakukan, kita bisa say no untuk hal-hal yang sebenarnya serondolan tadi yang mungkin nggak terlalu penting atau bisa kita delegasikan pada orang lain. Kita nggak usah jadi superhero untuk semua hal gitu. Banyak hal yang sebenarnya bisa kita delegasikan atau bisa kita tolak atau bisa, karena itu sebenarnya begini, ini bukan membuat kita jadi manusia egois ya teman-teman ya, tapi ini kemampuan loh, ini skill untuk mengetahui apa yang penting dalam hidup kita gitu. Dalam homeschooling juga gitu, kalau kita nggak tahu, makanya kalau misalnya mungkin teman-teman yang di sini yang ikut kelas Rumah Inspirasi udah sampai mblenek kali ya, bolak-balik Mazhar. Aku bilangnya bikin visi pendidikan keluarga gitu. Itu pasti apa-apa dibalikin lagi ke visi pendidikan keluarga. Kenapa itu jadi hal yang penting? Supaya kita tahu apa yang kita mau. Begitu kita tahu, bisa mengkristalkan bersama pasangan apa yang kita mau, itu akan mudah buat kita say no buat kerjaan yang harus diselesaikan segera. Karena gini, kerjaan yang tiba-tiba harus diselesaikan segera itu bisa diklasifikasi lagi loh sebenarnya. Ini benar-benar harus kita, atau sebenarnya nggak harus kita. Cuma kita aja nggak enak hati untuk kita bilang enggak yang enak gitu. Kan itu baru skill berikutnya adalah bagaimana say no yang enak, atau bagaimana menggantikan ketidakhadiran kita untuk sebuah hal tersebut dengan hal lain yang lebih esensial gitu, yang memang sesuai dalam waktu atau kontrol yang kita punya gitu. Gitu Kak Ria. Jadi pada refleksi nanti Kakak mungkin duduk tenang dan kemudian sebenarnya yang dibilang serondolan itu apa aja, dituliskan gitu kan. Terus kemudian dari begitu dituliskan kelihatan loh. Dituliskan kemudian di sebelahnya misalnya gini, ini tuh sebenarnya memang betul-betul harus aku atau enggak? Kalau ternyata enggak, jangan-jangan itu si serondolan itu sebenarnya enggak harus kita semua gitu. Sebenarnya ini masih bisa didelegasikan ke orang lain enggak? Atau ini sebenarnya masih bisa diolah enggak? Ini itu kita perlu melatih itu. Mungkin enggak bisa sekali ya. Mungkin harus beberapa kali proses refleksi, tapi mudah-mudahan kalau sering refleksi menjadi lebih mudah prosesnya. Seperti itu. Ya, silakan lagi nih ada Mbak Merin Panjaitan ya. Kayaknya raising hand. Oh iya Mbak, tunggu sebentar. Oke. Sambil nyambi ngajarin bocah. Ya, ini memang begitulah. Iya, ini aku seneng banget ini dengan Mbak Lala. Bukannya apa-apa. Selama ini aku suka mikir saya ini orang narsis kali ya gitu. Soalnya tangan saya ini untuk menulis pakai bolpen ataupun pertanyaan tulisan itu kayaknya nggak mau gerak gitu loh. Jadi saya lebih seneng tuh FB, terus bikin page mengenai anak-anak gitu. Nah selama ini saya selalu dibilang, lu narsis banget sih gitu loh. Nah itu makanya Mbak bilang, oh berarti itu termasuk journaling, saya nggak salah gitu. Cuman gimana ya Mbak untuk, kan saya melek mata lalu tuh WA apa yang saya terjadi pada diri saya itu nggak narsis kan,
saya jadi soalnya selama ini orang bilangnya, "Lu narsis banget sih, narsis banget." Semua anak apa perkembangan itu masuk dari abal bayi sampai itu semua ada. Tapi di belakang saya selalu bilang, "Lu narsis," gitu. Nah itu yang bikin, Ya, ya begitu. iya Mbak Mei. Jadi gini, sebenarnya yang paling tahu itu narsis atau tidak, itu kan diri kita sendiri, gitu. Maksudnya gini, apa? Kan ada banyak cara ketika menggunakan teknologi atau digital itu, gini, seberapa kita gini, kalau kita terganggu, ya, ini kita aku apa, ini bukan ini ya, ini bukan apa mengatakan demikian, tapi misalnya gini, biasanya orang ganteng itu dibilang jelek pasti nggak ngerasa jelek. Dia tahu dia ngaca, dia ganteng kok nggak apa-apa. Orang mau bilang dia jelek nggak apa-apa gitu, terserah aja. Orang kalau kaya itu biasanya kalau emang kaya beneran ya, gitu ya. Maksudnya bukan yang OKB gitu ya. Kalau dia kaya beneran, biasanya dia biasa aja gitu kelihatannya. Tapi kalau orang yang hampir kaya atau baru kaya gitu ya, biasanya dia harus kelihatan tuh gue kaya. Sebagaimana orang yang beriman juga begitu. Kalau dia baru convert tuh biasanya pusing kita. Ya Allah, segitu pengen kelihatan beriman, ya bagus banget gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya itu biasanya lebih rendah hati. Kenapa kita kalau ketemu kiai-kiai atau guru-guru atau romo atau apa yang sudah mantap, itu hati kita tenang gitu, karena mereka sudah memancarkan biasa tenang. Nah ini kalau kita masih terganggu ketika dibilang seperti itu, kita perlu refleksi lagi seberapa persen sebenarnya perasaan itu gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu bahwa yang kita tuliskan itu adalah buat kita prosesnya. Karena gini, saya juga punya temen ya Mbak, yang kemudian ketika dia proses homeschool, suaminya nggak sepakat, ibunya, orang tuanya nggak sepakat. Sehingga dia kemudian menjadikan statusnya itu adalah untuk mendokumentasikan sambil kasih lihat ke eyangnya bahwa anaknya belajar. Kasih lihat ke suaminya, proses anak-anaknya. Buat dia itu goals-nya. Dia nggak peduli orang mau ngomong apa tentang apa yang jadi posting dia, karena dia punya tujuan yang jelas, alasan kenapa dia melakukan hal itu. Dia bukan melakukan itu untuk orang lain, dia tidak melakukan itu untuk likes, dia tidak melakukan itu untuk orang bilang, ih keren banget kamu hari-harinya. Buat dia nggak penting, yang penting suaminya baca, itu udah jauh lebih penting. Bapak ibunya bisa ini, dan kemudian dia punya dokumentasi proses anaknya. Nah, dia kalau aku lihat, dia nggak apa-apa gitu. Mau dibilang apa juga buat dia nggak apa-apa, karena dia tidak merasa demikian gitu. Dan ternyata sekian tahun kemudian itu yang namanya orang tuanya support banget, suaminya support, tanpa harus mereka bergontokan gitu ya untuk mengatakan bahwa homeschooling itu benar gitu. Dia cuma kasih lihat aja terus prosesnya. Jadi itu buat dia jadi proses. Dia mendokumentasikan anaknya pada saat bersamaan, dia memang pentingannya adalah buat pasangan dan orang-orang yang stakeholder-nya dia lah gitu. Jadi kalau Mbak Mei merasa bahwa saya tujuannya A gitu ya, maka kemudian yang lain hanya komen saja. Saya juga gitu. Jadi memang sebenarnya saya FB itu untuk Abel ini kan anak saya kan memang ya begitulah. Nah, jadi awalnya itu kan memang berdasarkan penerimaan ya. Kita nggak bisa ngomong, akhirnya kita keluarkan lewat FB, akhirnya lama-lama itulah jadi keseharian saya gitu loh. Iya. Dari mulai melek mata, makan, atau apa. Karena apa? Saya itu menutup diri saya dari orang lain selama perkembangan anak-anak saya gitu. Saya jadi curhat. Mbak Mei, aku follower kamu loh. Menurut aku, kamu nggak narsis. Soalnya aku tahu, aku ada teman-teman yang narsis tuh ada. Tapi kalau Mbak Mei itu hitungannya nggak narsis karena ada tujuan Mbak Mei posting di situ tuh ada ceritanya gitu. Ada apa ya? Ada semacam refleksinya juga gitu. Kalau yang narsis itu ya kelihatan lah Mbak Mei narsis. Mbak Mei nggak termasuk kategori itu. Jadi yang dijaga itu Mbak Mei adalah hatinya Mbak Mei sendiri. Kalau Mbak Mei merasa bahwa
ini nih sehat buat aku, pagi-pagi langsung kayak orang tuh langsung pup gitu ya. Langsung Lega lega gitu langsung ya. kan. Bodoh amat orang bilang bau, iya namanya juga pup bau. Kalau harum Iya. namanya parfum gitu kan. Jadi itu maksudnya gila, kalau ada yang bilang bau banget sih gitu kan. Ya emang bau, so gitu kan. Jadi misalnya, oh narsis banget sih. Ya kalau menceritakan sebuah ini memang bisa dilihat sebagai sebuah hal yang narsis ya, it's ya mohon maaf lahir batin gitu kan. Jadi Kalau menurut lo gue narsis, ngapain lo ngikutin gue gitu ya? Nah, itu dia. Makanya saya bilang gini, kalau saya perlu pakai selalu- platform yang dikunci sehingga kemudian Mbak Mei bebas gitu ya, nanti atau gimana lah gitu kan. Kita sebenarnya media sosial itu kan memungkinkan kita untuk hanya untuk yang follow, kan, hanya untuk yang ini, ya itu dimanfaatkan saja gitu. Kalau kita masih secara hati terganggu dengan apa kata orang, kalau menurut aku kunci dulu aja. Begitu kita merasa bahwa orang ini betul-betul bermanfaat kok buat aku bisa bikin buku dari posting-postingku misalnya gitu ya, nggak apa-apa gitu. Misalnya gitu. Jadi tapi kalau belum siap ya. Enggak sih, saya udah tahan banting. Cuman ya maksud saya itu terus gitu loh, terus. Dan saya juga nggak berpikiran lu mau like, lu mau enggak, saya nggak peduli gitu loh. Ya, Tapi berarti nggak apa-apa. selalu ada gitu loh. Kadang-kadang saya gemes, pengen tak pites, pengen tak bales. Mbak Mei tahu nggak? Aku tuh mungkin termasuk orang yang agak apa ya, nggak terlalu. Jadi gini, aku kadang-kadang gini. Misalnya tiba-tiba sahabatku bilang, ada posting yang ngomongin posting lu gitu kan. Oh iya? Padahal aku sebenarnya temenan sama orang itu, tapi kok gue nggak baca ya? Gitu. Mungkin nggak penting, jadi nggak kebaca. Ya, saya juga jarang like orang sih, jahat juga sih saya. Komen juga jarang. Karena buat saya FB itu cuman buat menunjukkan gini loh. Anakku yang kau bilang begini, dia sekarang oke gitu loh. Itu loh. Sebenarnya buat menunjukkan anak ini bisa kalau kita bantu. Gini, gitu. Jadi gini ya, kalau buat aku sih gitu ya. Semua itu yang ada tuh adalah rasa. Yang kita olah itu rasa saat kita sharing. Apakah kita pada saat sharing ketika kita ingin gini ya, mungkin ini kan kita refleksi ya, mungkin ketika kita masih ingin menunjukkan, kita peduli sebenarnya, kan kita ingin menunjukkan pada orang lain, sebagaimana tadi journaling, kalau saya ingin menunjukkan, saya harus bikin jurnal saya bagus gitu, sehingga karena penting, karena ingin menunjukkan. Tapi karena saya pengen jurnal ini alat buat saya, maka saya hilangkan itu rasa ingin menunjukkan jurnal. Kalau buat saya ya, karena buat saya ini alatnya saya. Mau jelek tulisannya, mau bagus tulisannya, mau apapun proses tadi akan misalnya hari nggak berjalan mulus, rencana nggak jalan, itu gimana? Apakah ditulis kalau saya, karena apa? Itu alat bantu buat saya. Karena itu alat, saya mau jadiin itu alat buat saya, maka saya tidak ada dorongan memang untuk menunjukkan. Nah, kalau misalnya saya sekarang sharing di sebagian dari jurnal di media sosial, itu karena in term of saya lagi ngajarin orang nih memang gitu ya. Jadi saya buka sebagian aja. Memang ada tujuannya untuk memberitahu bahwa jurnal itu mudah, tidak sulit gitu. Tapi bukan untuk menunjukkan jurnal. Aku tidak ingin menunjukkan jurnalku pada orang lain gitu. Nah, ini yang mungkin perlu diolah juga di diri Mbak Mei gitu ya, rasa ingin menunjukkan bahwa kita itu benar, homeschoolingnya itu baik gitu ya. Saya ini berarti kalau dihitung usia Yudis, berarti kan udah 20 tahun nih proses homeschoolingnya. Itu kayaknya nggak pernah, maksudnya gini, saya nggak peduli orang mau ngomong apa gitu. Misalnya di zaman awal-awal homeschool itu kan orang masih belum homeschool aja masih aneh banget gitu ya. Buat saya bisa menjalani hari-hari dengan baik bersama anak-anak, berproses, mendokumentasikan itu udah dan nggak diutik-utik gitu ya sama orang lain, itu udah cukup gitu. Diutik-utik dalam arti karena saya nggak ngurusin apa kata orang tentang saya sama sekali gitu, sehingga saya memang tidak ingin jadi rumah inspirasi itu bukan untuk menunjukkan bahwa anak saya bagus proses homeschoolingnya, bukan,
Tapi itu supaya kami punya teman nih. Aku nggak sekolah, ada lagi yang nggak sekolah gitu. Kayak kita dada-dada gitu, ada yang nggak sekolah, ada lagi nggak gitu. Memang untuk cari teman. Gitu. Jadi bukan untuk menunjukkan, sehingga tidak ada rasa saya nggak itu imun dengan evaluasi orang, karena memang bukan untuk gini. Saya tidak sedang melaporkan proses saya kepada orang lain gitu, sehingga saya tidak butuh afirmasi dari siapapun terhadap proses anakku gitu. Jadi itu kalau buat aku mungkin ya itu adanya di sini ya, tipis gitu ya. Mungkin kan dalam kondisi Mbak Mei, aku pengen kasih lihat bahwa anakku tetap belajar, anakku ini gitu ya. Itu kan berarti ada menunjukkan. Kayak temanku tadi, dia memang ada rasa ingin menunjukkan, tapi kan menunjukkannya spesifik. Dia hanya ingin menunjukkan pada suaminya. Dia hanya ingin menunjukkan pada ibu bapaknya. Itu spesifik banget, sehingga dia betul-betul tidak peduli dengan apa kata orang lain terhadap apa yang dia lakukan dengan anaknya gitu. Gitu sih Mbak Mei, masukan dari aku gitu. Jadi kalau Mbak Mei masih bertanya-tanya, aku narsis nggak ya? Pertanyaannya balik lagi. Menurut Mbak Mei narsis nggak? Kagak, cuman tuh orang kok ini banget, annoying banget. Kalau misalnya, karena kita tidak akan mungkin bisa membahagiakan orang lain. Loh, saya nggak tahu di sini ada berapa orang yang termasuk homeschool zaman. Kami tuh pernah disebut homeschooling pastel oleh pedagang homeschool ruko-ruko schooling gitu ya. Kami dibilang homeschool pastel karena itu kalau posting isinya masak, isinya jalan-jalan, isinya masak. Ini nggak pada sekolah nih, nanti gimana ujian paketnya gitu kan? Dibilangnya homeschooling pastel, dibilangnya tidak realistis, utopia gitu kan? Mana mungkin belajar sambil main-main kayak gitu. Tapi karena dia itu tidak penting dalam hidupku, jadi talk to my hand lah, lu mau ngomong apa gitu loh Mbak. Berarti orang itu penting. Kalau dia masih bisa menyakiti Mbak Mei, berarti orang itu penting. Itu yang perlu Mbak Mei refleksikan. Makanya ini hari ini saya makin inilah semangat. Jadi yang direfleksikan, kenapa aku masih rasa sakit dengan orang itu? Kenapa orang itu penting buat aku? Seberapa penting dia dalam hidupku? Apa ngefeknya pendapat dia buat pendidikan anak-anakku? Itu yang perlu ditanya. Kalau ternyata dia nggak punya efek apapun dalam proses pendidikan anak-anak, ya terserah lah. Gitu. Gue nggak jadi gini sih, Mas Aris, maaf. Kalau kayak gitu. Thank you Mbak Lala, karena ini memang emang di kepala saya ini lagi bergejolak nih. Satu orang ini bandel banget. Ya, berarti dia penting tuh. Coba dibikin nggak penting. Dilihat yang seribunya aja, Mbak Mei. Nah, yang dilihat mukanya Mbak Ira, mukanya Mbak Email, mukanya Mas Aris gitu. Atau siapapun yang ada di Piulang Beci yang menikmati tulisan-tulisannya Mbak Mei. Gitu. Kalau misalnya masih tersakiti, betul-betul digali deh. Kenapa dia penting? Nggak apa sih, penting dia nggak penting. Ya Cuman udah. saya mungkin faktor lagi mau M kali. Ngeles. Loh, bukannya sudah N. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mbak Mei. Oke, ini ada Kak Anggi. Anggi itu saya bilangnya kakak karena bisa Mbak, bisa Mas. Saya punya teman dua-duanya laki perempuan namanya Anggi. Kita di sini kakak semua. Ya oke, Kak Anggi. Aku juga kakak loh ya. Kak Aris. Langsung nggak pantas ya. Itu mah Simba kalau Mas Aris. Kakak atau kakek, Pak? Oke, Kak Anggi. Saya kalau ada catatan yang salah atau pasti baca-baca lagi malah jadi nggak senang. Yang ada itu catatan saya bakar. Rasanya nggak terima dengan semua kegagalan yang terjadi. Gimana dong? Rasanya saya seperti kaum yang ogah belajar. Padahal kesalahan itu tanggal. Karena sebenarnya ya dalam proses gagal, proses itu yang dilihat adalah adakah yang growing dari kita. Selama ada yang growing, ada yang bertumbuh dalam diri kita, entah itu kesadaran kita, entah itu kesabaran kita, entah itu apa aja lah yang bertumbuh dalam diri kita gitu ya, berarti itu nggak gagal gitu loh. Itu proses dan sayang kalau dibakar. Nanti kalau keren, itu yang dicari-cari orang. Orang tuh kalau udah keren yang dicari yang jelek-jelek. Dulu tuh gue pernah jelek loh, susah gitu cari jelek karena udah keren banget.
Tapi bener deh, coba sekarang kita lihat artis atau apa gitu yang kayak keren gitu ya, misalnya siapalah yang keren gitu, terus kemudian kita pasti akan yang menarik itu adalah proses bertumbuhnya, proses growing-nya, proses ini. Jadi, wah kalau saya itu justru harta karun. Yang gagal, Ada caranya sih Mbak, ya. difoto dulu baru dibakar. Atau di-scan dulu aja lah. Jadi dua-duanya dapat. Emosinya Kebahagiaan ya, bakar gitu. kepuasan membakar. Asas bakarnya. Ya, itu trik yang menarik dari Mas Aris gitu ya, bahwa kemudian bisa difasilitasi kedua-duanya. Tapi yang penting poinnya adalah gagal itu proses. Selama ada yang bertumbuh, makanya yang direfleksikan adalah apa nih dalam kegagalan ini sebenarnya yang bertumbuh pada diriku gitu, pada anak-anak, pada apapun gitu. Jadi jangan takut dengan gagal karena gagal itu niscaya. Gitu. Kalau kita tidak mau ini ada yang cakep karena ada yang jelek, ada yang bagus karena ada yang nggak bagus gitu kan. Nanti kalau semuanya berhasil itu malah jadi aneh kalau buatku sih. Itu jadi nggak apa-apa Kak Anggi. Ya, oke lanjut silakan. Ini ada Kak Pratiwi. Itu. Kak Pratiwi, silakan. Belum ada Mbak Lala, kepencet sepertinya. Mohon maaf. Baiklah. Aku aja Mbak Lala mau nanya. Oke, siap Kak Ira. Kalau buat Mbak Lala sendiri ya, berapa lama biasanya atau kapan biasanya dedicated time untuk menjurnal? Apakah ada waktu tertentu atau ya udah sesukanya aja atau seperlunya aja atau gimana? Ya, kalau saya itu jurnalnya itu yang dedicated itu adalah pagi sama malam. Jadi pagi itu masuk ke morning routine, itu udah jadi bagian dari, karena di pagi hari terus biasanya sekalian dengan apa nih ya hari ini mau ngapain, poin-poinnya harus penting aku lakukan gitu. Terus kemudian kalau pagi itu lebih kepada cek kalender gitu kan, cek apa yang harus dilakukan, apa yang mungkin kemarin kelewat atau apa. Terus kalau malam tuh lebih ke yang jurnal syukurnya gitu, lebih ke hari ini gimana, apa yang kurasa atau apa hal yang berhasil kulakukan atau apa gitu, atau tracking atau apa itu tuh biasanya malam sebelum tidur sama pagi ditempelin sama morning routine gitu Mbak Ira. Dan waktunya wah, bentar banget sih sebenarnya, nggak sampai 15 menit, lamaan scrolling Instagram. Gitu. Oke, adakah? Iya, Mas. Enggak yang suka jurnalnya pakai suara. Podcast. Dulu itu ada bukan podcast tapi yang recording itu kayak wartawan. Dulu kita selalu sering itu lakukan gitu. Teman-teman di sini ada nggak ya? Teman-teman pernah gitu nggak? Kalau sekarang kan banyak tuh pakai HP juga bisa. Itu menarik sebenarnya. Iya. Jadi hari ini aku ini gini-gini, bisa ini. Ya, itu kan betul-betul alat ya. Jadi misalnya karena mungkin Mas Aris merasa aku lebih senang ngomong gitu ya, lebih bisa keluar semuanya gitu. Maka direkam suaranya. Kalau sekarang kan podcast ya Mas, itu tinggal pakai Anchor gitu langsung bisa kita rekam, kita upload. Kalau kita nggak share juga orang nggak akan dengerin kok. Maksudnya itu bisa jadi punya kita sendiri gitu. Aku tuh dulu sempat di pas anak-anak kecil karena sering ngajar mereka pakai lagu gitu ya, maka sebenarnya aku suka audio blog gitu. Jadi nyanyi tapi nggak pakai musik, nggak pakai apa, cuma ini nyanyiin nih buat anak gitu. Itu pernah ada momen kayak gitu, tapi nggak ngomong ya, lebih ke nyanyi. Aku suka gitu Mas Aris, tapi bentuknya bukan jurnal, lebih ke kadang kalau lagi di mana, lagi ngapain gitu suka ada random thoughts gitu kan. Nanti kalau lagi nggak ada kerjaan mau ngerjain ini misalnya gitu. Nah itu biasanya aku audioin. Karena aku malas ngetik, biasanya aku audioin aja. Iya. Enak tuh. Kadang anak-anak juga misalnya ada, "Mami,
nanti kita bikin ini yuk. Nah, kan itu random tuh. Sementara kita saat itu lagi ngapain gitu kan, mengerjakan hal yang lain. Nah, biasanya itu kita record dulu aja, di-keep. Iya, sekarang juga banyak text to speech juga kan sebenarnya, jadi bisa langsung jadi teks juga, langsung masuk ke aplikasi. Itu MS365 itu kan dikasih 1 tera tuh. Bikin aja video semua, masukin aja situ. Manfaatkan. Iya, itu nanti kalau misalnya anak-anak udah lulus gimana tuh, Mas? Ya boleh sih, nggak masalah kalau di keep. Kecuali dia gitu. keluar ya, kalau keluar lain ya. Tapi Oke. kalau dia lulus kan enggak. Itu jadi Oke, Kak Amel, masih bisa diakses nggak lagu yang dibentang ilmu? Bukan, namanya pelanginada.com. Itu yang lagu-lagu gratis aku. Tapi kalau yang tadi aku ngomongin audioblog sih bukan di situ. Itu karena itu lebih mirip ke podcast ya. Jadi bukan lagu itu kayak kalau kayak tadi Mas Aris rambling gitu, nah aku ramblingnya pakai nada, yaitu jadi itu ya kayak jurnal juga sih. Tapi kalau yang lagu anak yang aku bikin yang bisa diunduh gratis itu di pelanginada.com, masih bisa kok diakses dan bisa di-download juga lagu-lagunya. Selamat malam Mbak Lala. Selamat malam, ini siapa Kak? Mbak Anissa. Oh, kok nggak muncul di layar aku Mbak Anissa? Iya, akunya ini belum pakai hijab. Oh, oke. Iya. Maaf ya. pakai sarung boleh, Mbak? Kayak mau ronda. Saya terlambat. Jadi saya terlambat ngikuti ini. Jadi jurnal itu bisa dengan apapun ya. Tulisan, gambar, nyanyi, video, apapun gitu. Iya, kan tadi kalau di awal banget itu kan sebenarnya kita mulai dari definisi jurnal sendiri ya, gitu. Dan kemudian ada banyak definisi tentang jurnal, dan kita sebenarnya bebas juga lah mendefinisikan sendiri buat kita jurnal itu seperti apa. Tapi kalau dalam proses jurnal homeschooling, dalam bagaimana jurnal ini membantu proses kita dalam homeschooling bersama anak-anak, maka jurnal itu lebih kepada sebuah alat untuk membuat kita menjadi lebih sehat secara mental gitu. Nah, alat yang membuat kita menjadi lebih sehat secara mental itu memang banyak medianya, bisa pakai buku, pakai bolpen aja, atau kemudian tadi ada yang pakai digital, atau pakai media sosial, atau pakai blog, atau pakai apa, itu juga bisa dibilang jurnal selama itu memang menjadi alat buat kita untuk bisa mengeluarkan apa-apa yang di dalam pikiran kita dan membantu kita mengelola hati kita, mengelola hari kita, apapun medianya. Gitu, Mbak Anissa. Kalau bingung Mbak Anissa, nanti ikut kelasnya aja Mbak Lala itu. Tapi kalau kelas saya jurnalnya jurnal itu pakai ini sih sebenarnya pakai buku. Jadi saya nggak ada yang misalnya pakai digital atau apa kayak tadi pakai audio kayak Mas Aris tuh nggak ada. Nggak apa-apa kan, belajar menulis lagi. Jadi kalau kayak diary, buku harian itu bisa dikatakan jurnal? Iya bisa. Gitu. Apalagi kalau kemudian diary itu bisa membantu menguraikan pikiran kita yang mungkin kusut, atau kemudian perasaan kita lagi ada perasaan gimana, terus kita daripada kita kan gini, ada yang bilang kertas itu lebih sabar dibandingkan manusia gitu, dia nggak akan tersakiti hatinya gitu. Kalau kita marah-marah di kertas tuh ya udah gitu selesai. Tapi kalau kita kalau kita marah-marahnya ke orang, kan orang sakit hati lah. Belum lagi kalau kita marah-marah di media sosial. Dibakar aja nggak apa-apa kok, tapi jangan lupa difoto dulu atau di-scan. Iya. Kalau misalnya buku diary itu atau buku harian bisa jadi jurnal juga lebih aman. Amannya kita curhat sama orang juga kadang kan orang ya? berubah pikiran ya, tiba-tiba berbalik arah dan akhirnya menguak semua rasa. Tapi nanti kalau ditemukan suaminya gimana Mbak Anissa? Bang Muhammad tapi baca gimana tuh? Ya komitmen nggak boleh ngutak-ngatik.
Ya komitmen kan komitmen, tapi kan di belakang. Saya suami juga gitu, sekarang kan gitu. Enggak, Pak Aris. Pura-pura nggak baca, padahal nanti kita lihat sebentar, masukin lagi. Tapi kalau buat saya ya sebenarnya kalau suami seperti itu tuh enak, karena berarti kita nggak perlu ngomong langsung, ya. Tulis aja, malah enak dong. kayak ada itu, ada media yang Enggak kayak daripada WA atau mendingan nulis surat ya. Iya. Pokoknya selama itu bikin Mbak Anissa lega, pikirannya menjadi lebih terang, hatinya lebih lapang, itu harinya lebih terkelola, maka itu alat yang baik buat Mbak gitu. Kasih banyak Mbak Lala. Sama-sama. Mbak Lala, aku penasaran deh. Kan Mbak Lala sudah menjurnal udah sekian tahun ya. Nah itu jurnalnya biasanya diapain tuh? Bagaimana cara mendokumentasikannya? Enggak, maksudnya aku ada. Gimana cara dikumpulin gitu semuanya? Ada yang ya sebagaimana kita punya buku cerita gitu ya, yang mungkin kita koleksi dari kecil, terus ada yang masih ke bawah, ada yang ketinggalan di rumah lama atau ada yang entah kemana gitu ya. Buku jurnalku juga gitu. Ada yang makanya tadi ada yang jurnal masih SMA tuh kayaknya yang paling kecil yang masih ke bawah tuh ada. Ini tadi nih misalnya mana ya? Ini yang salah satu yang aku contohin di awal. Nggak ada yang dibakar tapi kan Mbak Lala? Enggak, aku itu open book. Aku orangnya open book dari dulu. Jadi nggak terlalu punya rahasia gitu. Kayak terserah lah orang mah boleh apa aja. Yang SMA udah aku bakar semua. Pasti karena ada gitu kan. Kalau saya nggak pernah punya pacar, Mas Aris, jadi aman. Nggak ada mantan. Jadi tapi aku sisain berapa lembar aja sih. Jadi ini yang di tengah nih teman-teman, yang di sebelahnya kan yang Yudis nih ada tespek nih, coba tespek anaknya udah 20. Tespek jadul banget gitu lagi. Tapi kan itu jadi memorable. Anaknya udah segede gambreng, tespeknya masih ada, keterlaluan kan emaknya. Tapi kan masih norak. Ternyata pada saat Tata aku udah nggak simpen tespek. Udah santai. Tapi pas Yudis tuh kayak masih norak banget, masih penting banget ini si tespek gitu. Jadi ya disimpan. Pas anak ketiga tahu-tahu udah gendut aja, udah belum aja. Ketiga tuh udah berapa bulan. Jadi, nah itu yang di sebelahnya itu diary SMA. Itu tuh SMA gitu diarinya. Jadi dulu tuh di zaman aku SMA tuh kan dulu kan nggak kayak sekarang kan gampang pakai foto. Dulu tuh biasanya aku foto yang 36 itu isi 36 tuh biasanya aku kontak print terus kemudian aku gunting-gunting aku ini. Ya gitu, maksudnya. Dari ini kisah percintaannya UI sama ITV gimana tuh? Asik, skandal mulai masuk. Ada. Iya, tapi kan karena orangnya jadi suami kan jadi tidak ada rahasia. Masalah sebelahnya itu kan. My life is an open book. Lagi dia. Gitu. Jadi aku sama Mas Ar itu sejak awal memang nggak ada ruang, maksudnya aku nggak punya ruang private yang memang aku nggak boleh masak. Jadi kalau emang Mas Ar nggak lihat tuh memang karena dia, maksudnya bukan karena dia tidak boleh lihat, memang dia bisa lihat. Aku nggak punya apapun yang Mas Ar nggak tahu gitu. Gitu. Kalau aku banyak aku sembunyikan. Kalau aku males, nanti pusing. Aja biarin ya. Ya, tapi kan sekali lagi itu cara alat bantu dan kemudian ya kayak gini misalnya ini kan di jurnalnya anak-anak nih gitu. Ya mereka menjurnal ya karena kebutuhannya mereka. Kalau lagi nggak ada kebutuhan mereka ya bukan ini natural. Yudis itu sekarang dia pakai Twitter. Jadi dia modelnya nge-tweet gitu yang kemudian ini. Terus dia juga pakai namanya Obsidian. Obsidian tuh jadi dia cuma teks-teks gitu, tapi kemudian dia kayak secara visual tuh bisa terhubung berdasarkan kata-kata yang sejenis gitu, kayak multi-tag gitu. Ya dia pakai seperti itu. Apa namanya tadi Mbak? Ditulis Obsidian. Obsidian. Nanti aku kasih
itunya ya, linknya ya kali ya Mas Aris ya, Iya. bisa ini ya. Karena kalau bisa ditulis aja mungkin nggak Bisa juga dapat, tuh. tapi misalnya, iya itu mungkin laki-laki lebih suka ya, karena dia nulis ya ke aplikasi gitu, terus nanti dia kayak ini, dia mengikuti katanya Yudis, aku juga nggak tahu karena nggak pakai, itu dia mengikuti proses pikiran kita yang sebenarnya random, tapi sebenarnya tuh punya pattern gitu. Jadi si obsidian itu nanti bisa jadi kayak mapping apa yang sebenarnya di pikiran kita. Gitu. Itu Wah, kata Yudis gitu. aku jadi takut. No. Ya, nanti aku Ketahuan apa share. isi hatinya ya. Gitu teman-teman, mudah-mudahan sharing malam ini bisa mengurangkan sedikit usutan mungkin, karena sebenarnya banyak hal rumit itu jadi sederhana kalau dituliskan, intinya itu. Ya misalnya, wah harus apa gitu kan, terus misalnya, oh anak-anak belum siap gitu kan, tapi begitu ditulis, oh ternyata gampang kok, oh ternyata nggak ini gitu, nggak sulit. Jadi gampang tuh ya, journaling ya. Jadi itu kalau jadi jurnalis bisa berarti ya? Lah itu lain. Lain lagi Itu ya? ada ilmunya itu. Saya nggak bisa. Karena harus faktanya, apanya itu kan. Ya, jurnalis kecil-kecilan nggak apa-apa lah untuk dirinya sendiri. Ya, menceritakan ya, jurnalis in term of menceritakan apa yang terjadi pada keseharian bisa. Untuk diri sendiri sebenarnya itu nanti. Betul. Ya. Ya, oke nih kalau nggak ada pertanyaan. Oh ini Mbak Ira biasanya bagus juga tuh men-sum up-nya. Iya. Kalau aku sih ngelihatnya yang aku ini banget ya, tujuan menjurnal itu untuk kesehatan mental, itu aku setuju banget. Karena journaling itu satu mengekspresikan diri ya, sesuatu yang selama ini cuma mumet di kepala, cuma mandek di kepala, terus semuanya diucapkan gitu. Iya. Jurnal ini benar kata Mbak Lala, modelnya banyak banget. Kalau aku termasuk yang suka ekspresikannya itu nggak pakai kata-kata, tapi lebih banyak pakai gambar. Terus, untuk proses homeschooling ini penting banget. Jadi kita harus tahu dulu kira-kira karakter kita seperti apa sih yang suka, bagaimana kita suka mengekspresikan itu dengan cara apa sih. Kalau tadi ada Mbak Mei kan lewat posting di medsos misalnya kan, lewat foto-foto gitu. Atau ada juga yang suka bikin vlog, bikin website misalnya kan, blogging. Nah di sini yang mau aku garis besarkan adalah kita mesti tahu dulu kita style-nya itu seperti apa gitu. Jadi jangan sampai kita mau ambisius, mau bikin misalnya, aku mau bikin buku journaling kayak Mbak Lala nih biar keren gitu, ada gambar-gambarnya, terus beraneka warna, pakai washi tape dan lain-lain gitu kan. Nggak usah terlalu ambisius dulu. Nah, satu poin penting lagi yang mau aku garis bawain adalah mulai dengan sesuatu yang sederhana. Betul. Realistis intinya. Iya. Tidak terlalu ambisius, yang penting realistis gitu aja dulu. Iya. Kalau aku sih poin pentingnya itu dari tadi yang paling ngena banget gitu. Jadi mulailah sekarang dari yang sederhana dulu, nggak usah terlalu berharap yang indah-indah dulu gitu. Mulai dari sederhana dan nggak ada pengen menunjukkan juga ke orang sebenarnya, sehingga kita nggak terintimidasi dengan apa kata orang terhadap apa yang sedang kita lakukan gitu. Kadang-kadang kita baru mulai, terus misalnya kita kasih tahu, terus orang bilang kok apapun lah gitu ya, andai kata orang komen sesuatu gitu yang mungkin nggak inline dengan apa yang kita rasa, terus kita ngerasa defensif gitu, terus kita ngerasa ini bener nggak gitu. Padahal kalau selama itu bisa menguraikan kekusutan di kepala, selama itu bisa membuat hati menjadi lapang, hati menjadi terkelola, nggak penting lah orang mau nggak penting lah gitu apa kata orang. Lala, tapi banyak kasus sebenarnya kayak saya sendirilah sama istri itu kan orang tua homeschooling biasanya melakukan dulu kan, jadi anak-anak nanti meniru. Kita tuh nggak bisa ditiru tuh gimana tuh maksudnya kita nggak meniru. Apakah ada cara tuh misalkan kita memang aduh ini kita nggak bisa nih, terus nanti anak-anak gimana ya, tapi gini loh, kita pengen anaknya bisa,
Padahal kita nggak bisa gitu. Kan banyak yang kayak gitu. Kayak aku nih gitu kan. Terus gimana tuh caranya? Ya, Nggak bisa mungkin mencontohkan. dikenali. Nggak, Hah? mungkin dikenali bahwa kan gini, kadang-kadang kita fokusnya bukan apa, misalnya kita lihat jurnal, oh tuh kayak bagus tuh, itu alat yang bagus gitu ya. Padahal mungkin tuh alat yang bagus buat orang lain memang. Mungkin memang alat itu tidak bagus buat keluarga kita karena itu bukan, nggak cocok gitu. Kami ini keluarga yang misalnya ngobrol gitu ya, ngobrol ya sambil apa, dan itulah yang menguraikan kekusutan di kepala dengan ngobrol dengan, dan mungkin nanti anak-anaknya jadi tumbuh menjadi anak-anak yang memang juga ngobrol, cara releasingnya misalnya. Ngobrolnya direkam gitu ya? Ya mungkin gitu ya, apa namanya, kita kan nggak tahu. Jadi memang yang tadi Mbak Ira bilang, kita harus bisa mengenali kekuatan kita, dan sebenarnya nggak apa-apa loh kalau kita tidak pakai alat bagus yang menurut orang lain bagus gitu loh. Maksudnya kita tuh kita masing-masing pasti ada alat yang cocok buat kita. Tinggal kita bisa menemukan aja. Saya yakin Mas Aris kan pasti punya banget itu alat yang keren gitu kan. Kalau enggak kan nggak sulit pasti menghantarkan anak-anak. Jadi pasti ada nih alatnya. Cuma mungkin Mas Aris kan alatku bukan yang itu, ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa kan Mas gitu. Kalau tadi Mas Aris bilang senang menjurnal dengan audio. Ya, jangan-jangan Mas Aris tuh harusnya bikin podcast. Apa tahu tuh kalau Mas Aris bikin podcast itu penduduk Piwulang Beci sudah menanti tuh lagi curhat. Podcastnya untuk saya sendiri kok itu. Iya nggak apa-apa gitu kan. Ya, berarti podcast buat sendiri, dan kan nggak apa-apa juga gitu loh. Say something diupload ke apa namanya, nggak usah jadi podcast publik, tapi ya tadi ke apa namanya 365 gitu kan Mas. Kan nggak apa-apa. Emang anak-anak itu kan kebanyakan, anak-anak saya sih Dengan sama Mas Dedi. nggak mau diceritakan. Jadi ya kalau ini minta izin dulu paling cuma satu doang. Habis itu ya sendiri aja. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting nggak apa-apa. Iya kan nggak apa-apa juga gitu kan, apa kan tidak harus diceritakan secara publik juga gitu. Iya, Mas Aris kan keren ya gitu. Ke orang keren mah pasti keren kok gitu. Nggak usah bilang ke orang lain saya keren tuh mah udah pasti keren gitu loh. Jadi jangan takut, jangan ini gitu. Jadi apa tinggal kemudian ada yang sangat berbunga-bunga kekerenannya kelihatan muncul terus gitu kan gitu. Tapi kan bukan itu kan, sebagai seorang esensialis kan pasti Mas Aris tahu bahwa yang penting kan yang di dalam, yang berproses kitanya yang bertumbuh kan, bukan karena orang. Saya sering mau perhatianan pertumbuhannya itu. Sekarang jadi itu disimpan pribadi semua. Iya nggak, dan itu sama sekali nggak apa-apa, dan itu bagus gitu. Maksudnya nggak ada ini kok, nggak ada hutang untuk menceritakan pada dunia apa yang terjadi. Gimana? Ya, sih. Untuk apa, supaya ini aja malah tambah masukan. Tapi ya kadang-kadang kalau mereka nggak mau ya kita nggak bisa. Iya betul. Dan itu harus dihargai. Ternyata sekarang juga ini sih. Iya itu harus lebih dihargai. daripada dulu. Iya. Oke, gimana nih? Sudah tidak ada lagi, kelihatannya sudah. Soalnya memang journaling itu ilmu melakukan, Mas. Teorinya dikit banget. Oh ya gitu doang, ya memang gitu doang gitu. Yang tinggal konsistensinya yang biasanya masalahnya bukan di menjurnalnya, tapi bagaimana terus menjurnal. Nah itu bagaimana setelah seminggu berlalu, 2 minggu berlalu, apakah masih menjurnal gitu. Tapi teorinya sih saya yakin teman-teman sebenarnya semua sudah dapat. Aku jadi kepikiran, maaf random thoughts. Sering terjadi seperti ini. Aku jadi ingat ada sempat waktu itu lagi jalan-jalan nih blog surfing gitu kan. Terus tiba-tiba ada satu blog, jadi ini tentang 2 sahabat. Dia tinggalnya jauh-jauhan, yang satu di Europe, yang satu di US. Nah, mereka berkomitmen gimana caranya supaya jadi journal budding gitu loh, journal buddy gitu. Jadi kalau sendirian menjurnal kayaknya takut, yang itu barusan Mbak Lala bilang kan, ntar tiba-tiba di tengah jalan
bosen atau ya udahlah gitu kan. Nah, dua sahabat ini mereka bertekad untuk kita harus rajin nih menjurnal. Gimana caranya? Caranya adalah mereka saling berkirim postcard. Nah, postcardnya ini isinya journaling keseharian mereka sehari-hari. Bentar ya, aku cari deh linknya. Itu bagus banget tuh. Bagus banget. Dan mereka Jadi kita bikinnya bikin tuh, klub aja, klub jurnal. nah, Tapi karena mereka ini dari basicnya itu backgroundnya orang matematika dan desain. Jadi di postcardnya itu mereka bikin desain bagaimana mereka menjurnalkan keseharian mereka tuh dengan cara yang unik banget. Jadi pakai gambar-gambar statistika, tapi gambarnya tuh menarik banget gitu. Jadi kayak ada polanya, Jangan ada ditakuti gambar-gambar. gitu Mbak, nanti nggak ada yang ngikutin. Jangan dicontoh, enggak. Garis besarnya adalah kita mesti punya jurnal body nih. Biar semangat Nah, gitu, saling menyemangati bagus, satu sama bikin lain. jurnal body tapi nanti private members only. Kalau nggak members nggak boleh baca. Iya, tapi memang journal body itu penting. Jadi kalau dalam proses anak-anak gitu ya, mereka itu jadi semangat menjurnal karena ada momen eksplorasi kan, di mana itu mereka nggak sendirian, tapi ada tim, terus mereka barengan gitu. Jadi jurnal itu tuh mereka lakukan bersamaan. Maksudnya ada teman lain yang juga menjurnal seperti mereka gitu. Itu kalau aku lihat membuat prosesnya menjadi lebih enak kali ya buat anak-anak ya, karena mereka nggak sendirian. Karena ada yang kalau kayak saya, jurnal itu kan udah kayak sikat gigi gitu ya, kayak tadi buang air gitu ya, sebuah hal yang memang harus dilakukan. Kalau saya tuh udah jadi kebutuhan. Tapi kan ada yang kemudian Bagus tuh, ini aku lihat. ada yang baru ini, ini Dear Data, The Project. Sip, nanti aku Bagus tuh. Aku copy. Boleh juga tuh Mbak. Bikin kayak gitu. Siapa tahu jadi kita belajar bareng semuanya. Iya, apalagi ini kan anak-anak PBX itu kan lokasinya berjauh-jauhan ya, bisa buat jadi sahabat pena gitu ya. Iya. Oh iya. Anak-anak bisa juga tuh nanti. Iya. Ini ya Mbak ya. Jurnal body untuk anak-anak. Wah, jadi jangan terintimidasi ya teman-teman yang nggak bisa gambar. Ya, tapi memang pada akhirnya kita harus menemukan alat yang cocok buat kita. Terus bagaimana alat itu bisa tetap kita lakukan? Apa yang bisa membantu kita tetap memakai alat itu gitu? Kayak tadi kayak ini journal body, teman menjurnal itu bisa membuat kita bisa berproses. Ya maka ya kita perlu cari teman. Dan memang kalau cari teman tuh memang sebenarnya jangan terlalu banyak ya, kan kita tidak mungkin buka diri kita dengan terlalu banyak orang gitu. Jadi mungkin Mas Aris surat-suratan sama istri, sama Mbak Yuda gitu surat-suratan gitu. Iya. Bagus tuh, bagus. Nanti diinikan coba. Iya. Dibuat. Terima kasih Mbak Ira, bagus tadi. Itu mungkin sudah ada mungkin ya. Jurnal body platformnya mungkin sudah ada mungkin ya, apa ya? Nah, itu kan bisa dibuat. Sebenarnya tinggal apa saja bisa jadi platform sih sebenarnya. Ini kan blog ya, platformnya mereka sharingnya pakai blog gitu. Tapi kan media sosial juga bahkan bisa gitu kan. Tinggal pakai hashtag tertentu gitu. Tapi kan itu kan terbuka publik ininya gitu. Tapi itu masih banyak cara. Di Microsoft Teams kayaknya bisa tuh. Ya, bisa. Tinggal isunya adalah ada notes-nya kan di situ. Nah, tinggal isunya adalah siapa yang memang membutuhkan alat itu gitu kan. Kayak misalnya kalau kayak saya gitu ya, saya mungkin akan susah karena saya tadi orang klasik yang pakai buku gitu. Saya justru kusut kalau harus misalnya pakai aplikasi tertentu gitu. Jadi silakan dimanfaatkan buat teman-teman yang mungkin tadi butuh teman menjurnal, butuh platform yang bisa menemani prosesnya. Ini dimanfaatkan tawaran dari Mas Aris. Asik. Oke, silakan Mbak Ira. Mbak Ira ini moderatornya ini. Terima kasih banget Mbak Lala malam ini. Sama-sama. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan. Berarti saya stop sharing berarti ya? Ya, boleh. Ya, boleh. Nah, ini nanti kalau ada teman-teman yang masih mau bertanya, bolehkah di grup misalnya? Iya, boleh.
Boleh ya? Oke, teman-teman kalau tidak Kalau ada masih nggak tahu pertanyaan ikut lagi- aja sudah kelasnya Mbak. Tapi sebenarnya kelas jurnal itu juga lebih ke journal bodies tadi sih, Mas Aris, karena secara teori kan sebenarnya tidak banyak. Tapi yang saya temenin itu sebenarnya di kelas jurnal itu prosesnya. Jadi bukan lagi teorinya, karena ya Jadi tadi teorinya seperti ini aja ya. iyalah gitu, temukan alat yang paling cocok. Gitu apa homeschooling juga teorinya nggak banyak yo. Pokoknya kalau legalitasnya sudah aman, yang lain mah mari mengarang. Asesmen nasional diundur. Ya ini enak. Hey. Jadi kita bikin soal sendiri, kita luluskan sendiri. Ya, apalagi kalau legalitasnya beres gitu ya di Indonesia ya gitu. Yang selebihnya kan kita berproses saja dalam keseharian. Gitu. Yang penting hari-harinya terkelola, anak-anak bertumbuh, kita nggak stres menjalani harinya. Dan teorinya apa? Sebenarnya ya udah nggak terlalu banyak, tinggal teori parenting aja, ya kan? Sama teman. Makanya kayak di PBX gini, ada Parents Club, ini bagus banget, karena jadi rasa tidak sendirian, ada teman seperjalanan, kalau ada apa-apa bisa sharing, bisa curhat, dan dalam proses homeschooling, menurut saya ini sudah jauh dari cukup. Gitu. Betul, setuju. Oke, teman-teman kalau tidak ada pertanyaan lagi, Mas Aris atau Mbak Lala mungkin closing statement atau tadi Mbak Ira aja, saya sih sudah. Yang penting Aku teman-teman udah mulai tadi. aja. Aku juga udah tadi. Ya teman-teman mulai aja, temukan alat yang paling cocok buat teman-teman semua. Jangan terintimidasi dengan alat orang lain. Secanggih apapun alat itu, kalau it doesn't work for us, it doesn't work. Gitu. Tapi kalau alat itu sesederhana apapun buat orang mungkin, remahan rengginang. Oh kalau kita remahan rengginang mah enak gitu kan. Lebih enak daripada kongguan. Maka itu baik buat kita gitu. Jangan mudah terintimidasi sama apapun yang kita lihat di media sosial. Yang penting cari alat yang bermanfaat buat kita, yang bisa mengurangi kekusutan di kepala kita, bisa mengelola hari-hari kita dengan baik sehingga mental kita lebih sehat buat menemani anak-anak kita. Semoga teman-teman semua dilapangkan prosesnya untuk mengantarkan anak-anak menuju takdir terbaik mereka. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih Mbak Ira. Terima kasih Mbak Lala. Terima kasih Terima kasih Mbak Mbak Lala. Lala. Salam bermanfaat di sebelahnya. Terima Iya. kasih. Terima kasih Mbak Lala. Terima kasih Makasih Mas Mbak Lala, Aris, Mbak Ira. ilmunya keren banget. Sama-sama. Terima kasih Mbak Lala. Jadi jangan langsung cek Shopee atau Terima Tokopedia kasih nyari ya, washi Mbak tape, Lala. nggak usah ya. Modal kertas sama pensil aja cukup, teman-teman. Nggak usah beli washi tape, nggak usah. Iya, itu betul. Mbak Ira recordingnya dimatiin. Oke.